Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak hebat. Apa kabar pagi ini semuanya? Ya, alhamdulillah ya, semuanya kabar baik. Semoga di hari ini kita mendapatkan sapaan dari Allah atas semangat kita ya. Oke, baiklah. Pelajaran hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Di materinya yaitu tentang puisi. Ya, oke. Selanjutnya untuk ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar bacaan mulai. Baiklah, dengan kita berakhirin doa, semoga ilmu yang kita hari ini dapatkan semoga bermanfaat. Dan untuk selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu 17 Agustus. Oke, baiklah, selanjutnya silakan berdiri. Mulai. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Kita tetap membela negara Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan absensi dulu ya. Aisyah, Ahmad Ripal, Anggun, Aziza, Kristal Kasuni. Sebelum kita memulai pelajaran, baiklah kita sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, materi kita hari ini adalah puisi ya. Jadi, ada yang sudah pernah tahu tentang puisi? Tahu ya. Jadi kita belajar lagi kembali. Jadi untuk kalian puisi itu bermacam-macam ya. Yang jelasnya puisi adalah bentuk karya sastra yang menggunakan bahasa secara kreatif untuk mengungkapkan perasaannya dan gagasan ataupun pengalaman. Puisi adalah karya sastra yang menggunakan bahasa dengan cara yang berbeda dari prosa, yaitu dengan memperhatikan irama, rima, dan penataan kata-kata untuk menghasilkan efek emosional dan intelektual ya. Ciri-ciri puisi itu ada 3. Yang pertama itu irama ya. Irama, puisi memiliki irama yang mengikuti pola tertentu, baik yang terikat. Rima, puisi seringkali menggunakan rima, yaitu kesamaan bunyi pada akhir setiap larik atau bait untuk menciptakan kesan harmonis. Jadi untuk yang ketiga, penataan kata. Kata-kata dalam puisi dipilih dengan cermat dan ditandai dengan indah untuk menciptakan citra dan makna yang mendalam ya. Jadi kata-katanya itu yang penuh dengan kata-kata yang bermakna, yang sesuai dengan yang dibikin. Jadi unsur-unsur puisi yaitu ada diksi, pemilihan kata-kata yang tepat dan indah. Ya, majas, gaya bahasa yang digunakan untuk memperindah puisi seperti perumpamaan, personifikasi dan metafora. Ya.
Jenis-jenis puisi ya. Puisi dapat dibagi menjadi beberapa jenis seperti puisi irama, pantun, syair, gurindam. Dan selanjutnya puisi baru, puisi modern ya, dan puisi bebas. Contoh puisi ya, puisi Hairil Anwar yaitu puisi W.S. Rerendra Bunga Gugur dan puisi Supardi Djoko Damono Bulan Juni adalah contoh-contoh puisi populer yang sering dibaca dan diapresiasi di Indonesia. Nah itu. Jadi puisi itu yang sudah terkenal itu yang seperti Pak sebutkan tadi, Hairil Anwar, dan itu puisi W.S. Rendra gitu ya. Nah, puisi itu membentuk ekspresi seni yang kaya dan dapat mengungkapkan berbagai perasaan dan pemikiran manusia, yaitu keindahan bahasa. Jadi, puisi menggunakan bahasa dengan gaya yang khas. Ada ciri khasnya ya. Dari setiap yang bikin itu dia ada ciri khas masing-masing. Ya, ada yang dia slow, ada yang dia selalu membara ya. Itu yang kemerdekaan itu, itu luar biasa. Ya. Nah, yang kedua, ritme dan irama, ya. Puisi memiliki ritme dan irama yang khas. Pengulangannya bunyi dan pola irama memberikan keselarasan dan penguatan puisi, ya. Yang ketiga, kelompok dan expression. Puisi sering menggunakan kata-kata yang padat dan efisien untuk mengungkapkan makna yang dalam, ya. Memahami isi puisi, yaitu pertama ya, bacalah berulang kali, baru mengidentifikasi tema dan pesan. Perhatikan bentuk puisi. Nah, puisi apa yang kita baca itu, ya? Itu diperhatikan, tanda bacanya, baitnya, jumlah barisnya, itu dibaca ya. Harus diperhatikan. Yang pertama itu teknik membaca itu lapal. Jadi lapal itu cara penyebutan itu harus pas ya, sesuai agar terdengar jelas. Yang kedua intonasi. Perhatikan naik turunnya lagu kalimat, perubahan intonasi yang mengubah makna. Jadi di waktu dia posisinya semangat, di waktu dia rendah. Di waktu dia lagi sedih, kita yang harus intonasinya harus apa? Harus sedih, kayak gitu ya. Penekanan, tekanan pada kata atau kalimat yang ingin diletakkan akan memberikan penekanan pada aspek tertentu puisi. Jadi penekanan itu harus ya. Kedua, selanjutnya jeda. Jeda itu harus dikasih waktu. Misalnya dalam waktu 2 detik atau 3 detik itu bisa ya. Gitu, jangan sampai langsung ya. Ekspresinya. Jadi ekspresi itu mewakili. Kalian senyum, bagaimana senyum? Senyum ya. Di waktu kalian tadi tertawa, haha, langsung ya. Aktif. Nah, di waktu kalian lagi nangis ya. Itu ya, itu menunjukkan ekspresi. Jadi waktu kalian penghayatan dan penjiwaan itu perlu ya, yaitu rasa emosi ya. Rasakan emosi itu harus dirasakan nih, emosi kalian tuh di waktu lagi dan apa posisinya. Lagi sedih, di waktu lagi bahagia, itu harus ditunjukkan ya. Jadi misalnya di sini buat kontak mata. Nah, jadi antara mata kalian ya, mata kalian dengan mata temannya atau mata penonton yang lain, audiens, itu harus kontakan. Jadi di waktu kalian menunjukkan ekspresi marah, kalian harus menunjukkan kepada mereka kalau kalian lagi marah. Itu. Kalau lagi misalnya lagi tertawa, harus juga gitu ya. Menunjukkan. Selanjutnya jaga ketenangan. Jadi kalian tuh jangan membaca puisi itu jangan itu. Jadi biasa harus tenang, santai bawahnya. Walaupun lagi tegas. Kayak gitu ya. Nah, yang selanjutnya berlatih. Jadi kita harus berlatih dulu terlebih dahulu ya. Jangan sampai kita langsung karena penguasanya takutnya gagal ya. Tuh. Batas ini bisa dimengerti ya apa yang Pak jelaskan. Sekarang dari penjelasan yang Pak berikan, sekarang untuk kalian Pak kasih waktu. Di sini ada sebagian puisi yang sudah Pak pilih. Nah, jadi untuk kalian tinggal hanya membacakan dan langsung mempraktekkan untuk apa yang kalian sudah pahami, yang Pak jelaskan tadi. Mengerti? Ya, di sini ada puisi Hari Kartini ya. Yang kedua Guruku. Nanti kalian yang cewek itu perwakilan satu orang suruh maju ya. Nanti Pak ajari ya. Kalau salah itu tidak apa-apa, yang penting kita belajar ya. Yang cowok
Yang cowok nanti kita belajarnya tentang puisi guruku. Oke? Nanti Pak ajari ya. Nah, oke, baiklah. Ini temannya sudah maju untuk menampilkan puisi. Kasih tepuk tangan dulu untuk semangatnya. Sekarang silakan untuk pembacaan puisinya. Baiklah teman-teman, nama saya Anggun. Saya akan membacakan puisi yang berjudul Raden Ajeng Kartini. Engkaulah putri sejati, sang putri yang harum namanya, R.A. Kartini. Cita-citamu sungguh sangat luhur, tak entar untuk memerdekakan kaum wanita dari kaummu. Kau rela berkorban, tumpahkan jiwa dan raga. Kau sejajarkan kami di mata dunia. Oke, selanjutnya untuk kelompok 4. Oke, untuk kasih tepuk tangan dulu. Aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dari kelompok 3 untuk membacakan puisi yang berjudul Guruku. Guruku, engkau adalah pahlawanku. Ilmu yang kau berikan kepadaku sangat bermanfaat bagiku demi masa depanku. Guruku, engkau orang tua keduaku, selalu memberikan perhatian padaku dalam mencari ilmu di sekolah. Guruku, terima kasih untukku. Harapan dan doa kepanjatan untukmu. Semoga Tuhan selalu melindungimu. Amin. Ciptaan Yaisel Mana. Baiklah, dari pembelajaran kita yang pertama ini, mungkin kalian sudah paham kan? Ya, jadi untuk membaca puisi itu harus kita melakukan penekanan intonasi, rama, ritmenya itu harus diutamakan ya. Jadi penghayatan itu perlu. Jangan sembarangan kita membaca puisi ya. Ya, paham semuanya? Ya. Jadi di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Oke. Jadi nanti di rumah kalian bikin sendiri untuk puisi. Pak kasih waktu nanti minggu depan ya. Oke, jadi kalian tugasnya hanya membuat puisi di rumah langsung dikumpul dan nanti kita sebelum dikumpul dibaca untuk sama-sama. Oke, paham semuanya? Oke, terima kasih. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran kita sama-sama kita membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ya. Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.